Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 470 bertepatan dengan bab ke 2265. Sebentar lagi akan ada. Walter yang ada di samping bergumam dan tercengang. Kemudian dengan sangat bingung dia berkata, "Apa yang dimaksud sebentar lagi akan ada? Hei manusia Margayi, bisakah kamu mengatakan dengan jelas? Inilah yang membuatku membenci orang Tiongkok. Sial, semuanya dikatakan dengan bertele-tele dan tidak jelas." Tepat di saat dia tidak mengerti akan maksud dari Yi Chen sambil berkata kepada Chen Jekai, "Satu lagi, tolong carikan aku sedikit raksa klorida. Aku ingin memerlukannya, Tuan Chen." Begitu kata itu dilontarkan oleh Yi Chen, Walter sepertinya disambar petir di siang hari. Apa? Apa yang diinginkan? Apa yang ingin dilakukan manusia ini dengan raksa klorida? Satu lagi, buat apa dia meminta orang untuk menyiapkan alat dialisis? Lalu satu lagi, dia baru saja meminta orang untuk menyiapkan alat dialisis dan bahkan berkata sebentar lagi akan ada. Apa yang dimaksud sebentar lagi ada? Ada apa? Sekarang dia bukan meminta orang untuk menyiapkan raksa klorida. Sekarang dia bahkan meminta orang untuk menyiapkan raksa klorida ini. Apakah dia berencana untuk memintaku meminumnya? Memikirkan hal ini, Walter merasa sangat lemas, tak berdaya. Dia merangkak dengan kedua kakinya ke depan Yi Chen, lalu berlutut sambil menangis. "Master Yi, mohon jangan mempermainkan aku. Jika Anda tidak puas dengan 100 juta dolar Amerika, aku bisa kembali menambahkan 100 juta dolar Amerika. Mohon Anda bisa bersabar hati dan melepaskan aku." Yi Chen melambaikan tangannya dan dengan raut wajah serius berkata, "Walter, ada pepatah tua di negara Tiongkok kami yang berbunyi, menggunakan prinsip dan cara orang lain untuk meningkatkan diri sendiri. Kamu warga negara Amerika dan mungkin masih belum memahami banyak budaya yang ada di sini. Bukankah ini adalah kesempatan terbaik untuk kamu mempraktekannya sendiri?" Walter hampir gila. Dia berkata sambil menangis, "Aku tidak mau. Aku tidak mau mempraktekannya. Master Yi, aku mohon padamu, ampuni aku. Berapapun yang kamu minta, Anda tinggal sebutkan dan aku pasti bersedia memberikan berapapun yang kamu minta. Aku mohon, Anda jangan mengeksekusi aku. Aku masih muda." Hichan tertawa dan berkata, "Kalau begitu, aku benar-benar ingin mengucapkan selamat kepadamu. Kamu masih begitu muda, tapi sudah mengalami gagal ginjal. Tapi kamu tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Kelak aku akan menghubungkanmu dengan alat dialisis dalam kurun waktu 24 jam. Aku akan menjamin kamu tidak akan mati." Kemudian Nichen kembali mencibir, "Seperti apa yang telah kamu lakukan, aku benar-benar sangat baik." Walter meratap ketakutan. "Master Yi, aku mohon kepada Anda, ampuni aku. Bagaimana kalau Anda biarkan aku menelpon ayahku? Aku akan bertanya padanya berapa banyak yang bisa dia berikan dan aku akan memberikan semuanya pada Anda." Chen tertawa sambil menggelengkan kepalanya lalu berkata dengan datar, "Jangan bermimpi lagi. Mulai saat ini kamu telah lenyap dari dunianya. Dia tidak akan bisa lagi menemukan petunjuk yang berhubungan denganmu. Kelak kamu hanya
akan berbaring dengan patuh di kandang anjing yang ada di peternakan. Waktunya makan, ya makan. Waktunya minum, ya minum. Waktunya cuci darah, ya cuci darah. Selesai berkata, Yi Chen kembali menambahkan, selain itu kamu tenang saja. Metodeku jauh lebih baik, lebih lebih lembut daripada metode yang kamu lakukan. Kamu hanya tahu meracuni orang dan tidak memikirkan penyembuhannya. Kamu juga tidak memikirkan berapa lama hidup orang yang telah kamu racuni. Kamu ini ibarat iblis lempar batu sembunyi tangan. Tapi aku adalah orang yang masih beradab, dan orang yang beradab tidak akan lepas tangan setelah membunuh. Aku tidak hanya akan memberikanmu pengobatan gratis, tapi bahkan memberikanmu tempat tinggal dan makan. Yang tak kalah penting adalah aku bisa menjamin setidaknya kamu tidak akan mati dalam 10 tahun ini. Selesai mendengar ini, Walter benar-benar tidak berdaya dan putus asa. Dia telah menjadi seorang pria selama 20 tahun lebih. Meskipun telah menyakiti banyak orang, tapi dia belum pernah merasakan sedikit pun penderitaan. Dan saat ini, Yi Chen telah memberitahunya langsung masa depan hanya akan mendekam di balik kandang anjing dan bertahan hidup dalam mengandalkan cuci darah. Hukuman seperti ini benar-benar jauh lebih menyeramkan dibandingkan di neraka baginya. Dia benar-benar tidak menyangka Yi Chen ternyata sosok orang yang begitu kejam. Pada saat ini dia baru menyadari bahwa betapa besarnya masalah yang telah dia sebabkan. Lalu dia memohon sambil menangis kepada Wang Dongsu. Dongsu, aku mohon padamu, serahkan saja aku pada pihak kepolisian. Biarkan aku menerima hukuman dan keadilan yang sebenarnya. Aku mohon padamu, Dongsu, tolong kasihani aku. Walter sangat memahami, meskipun masuk ke dalam penjara juga sangat mengerikan, tapi setidaknya dia masih bisa masuk dengan kondisi tubuh yang sehat. Tapi jika dia jatuh ke tangan Yi Chen dan membiarkannya menghukumnya, maka dirinya tidak hanya harus mengalami siksaan yang menyakitkan, tapi bahkan akan mati dengan mengenaskan di peternakan anjing. Jadi setelah dibandingkan masuk penjara jauh lebih manusiawi. Yi Chen mencibir dan berkata, Walter, pikiranmu berubah dengan sangat cepat. Baru saja kamu masih memohon pada Dongsu agar tidak melaporkanmu ke polisi, dan sekarang baru saja beberapa menit berlalu kamu sudah mulai memohon padanya untuk melaporkan ke polisi. Sambil menangis terseduh-seduh, Walter berkata, Master Yi, Anda begitu baik. Tolong telepon 110 dan biarkan polisi yang membawaku pergi. Aku seorang penjahat, dan penjahat seharusnya menerima sanksi hukuman. Tidak perlu merepotkan Anda. Saat dia berkata, dia kembali menatap Wang Dongsu dan memohon sambil menangis. Dongsu, aku mohon bantu aku katakan sesuatu pada Master Yi. Dongsu, aku akan bersujud padamu. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Walter telah bersujud di lantai sambil menghantamkan kepalanya yang keras. Tapi pada saat ini Wang Dongsu sama sekali tidak berkata apa-apa. Apa yang dikatakan Yi Chen tadi ingin kemanusiawian dan bahkan harus merawat diri sendiri dengan mandiri, meskipun metodenya sedikit menyeramkan. Tapi jika dilihat, ini adalah konsekuensi terbaik untuk orang yang seperti Walter. Lagi pula Yi Chen masih berencana membiarkannya hidup. Tapi ketika Walter memerlukan hal itu pada ayahnya, Walter tidak pernah memikirkan hal ini. Jika dia tidak menyetujui permintaan kotornya itu, maka dia pasti tidak akan membantu ayahnya. Dan pada akhirnya, mungkin jalan satu-satunya yang akan dihadapi ayahnya adalah kematian. Jadi Wang Dongsu sangat mengerti. Dia tidak akan bersikap baik lagi saat ini. Karena itu, dia pun berkata kepada Walter dengan nada dingin, maaf, Walter, sampah sepertimu tidak layak untuk mendapatkan rasa simpati dariku. Konsekuensi yang kamu alami saat ini adalah hal yang kamu cari sendiri. Walter sangat putus asa dan berkata sambil menangis, Dongsu,
Aku tahu, aku salah. Aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu. Baiklah, jika kamu menyiksaku, bahkan jika kamu menyiksaku hingga mati, waktu ayahmu juga tidak bisa diputar kembali. Jika semua sudah dewasa karena masalah ini telah terjadi, kita seharusnya mendiskusikan hal ini dengan baik untuk menyelesaikannya. Ini jauh lebih realistis daripada main hakim sendiri. Tanpa menunggu Wang Dongsu berkata, Yi Chen langsung melontarkan nada dinginnya. Walter, mulai saat ini, jika kamu melontarkan satu kata tanpa izin dariku, maka aku akan menambahkan 1 tahun dari waktu 10 tahunmu. Mendengar ini, mata Walter kembali membelalak dan tidak berani berucap lagi. Yi Chen tidak memendulikannya lagi, melainkan melanjutkan berkata kepada Chen Jekai, Tuan Chen, aku ingin menggunakan seluruh koneksimu untuk mendapatkan rekaman CCTV dari kegiatan Walter selama 3 hari terakhir di kota Jinling. Lalu hapus semua yang ada di ruangan pengawasan CCTV. Aku ingin semua orang tidak bisa menemukannya. Bagaimana caranya? Bahkan jika keluarga Rothschild yang turun tangan juga tidak akan bisa menemukan petunjuk apapun. Tanpa ada sedikit pun keraguan, Chen Jekai berkata, tenang saja, Tuan Muda. Aku akan menghapus semua rekaman yang ada di ruang pengawasan CCTV. Hingga nanti, siapapun juga tidak akan bisa menemukan sedikit pun petunjuk darinya. Yi Chen tersenyum dengan puas dan berkata, baiklah kalau begitu, masalah ini aku serahkan padamu dan Hongwu. Bergegaslah menyelesaikan semua yang aku katakan tadi. Lalu kabari aku jika sudah selesai. Aku akan membawa Walter turun untuk kalian. Kemudian kalian bawa dia dan anak buahnya ke peternakan anjing. Chen Jekai dan Hongwu bergerak dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu belasan menit mereka telah menangkap semua anak buah Walter yang ada di kota Jinling, termasuk Asong yang bersiap untuk membuang mayat tersebut. Mereka semua dikendalikan oleh orang-orang yang diutus oleh Chen Jekai dan Hongwu. Dan Chen Jekai terjun langsung ke rumah sakit umum Jinling. Orang yang dibawa olehnya juga membawa pistol dan langsung mengepung 2 mobil milik anak buah Walter. Di bawah arahan pistol, kelima anak buahnya menyerah dengan patuh. Lalu kelima orang ini dibawa menggunakan mobil minibus yang telah dimodifikasi. Sedangkan mobil Rolls-Royce dan Buick milik mereka langsung dibawa pergi oleh anak buah dari Hongwu. Kedua mobil ini langsung dibawa ke sebuah pabrik daur ulang mobil milik Hongwu malam ini. Kemudian mobil ini akan dibongkar dan dipipihkan menjadi tumpukan besi, lalu dibuang ke tungku pembuatan baja. Dengan kata lain, setelah malam ini tidak akan ada seorang pun yang bisa menemukan 2 unit mobil ini. Setelah itu, Chen Jekai langsung menelepon Yi Chen dan berkata dengan hormat, Tuan Muda, kelima orang yang ada di bawah gedung rumah sakit sudah dikendalikan. Anda di mana? Aku membawa orang ke sana dan membawa Walter untuk dibawa sekaligus. Aku membawa orang ke sana dan membawa Walter untuk dibawa sekaligus. Yi Chen berkata, datanglah ke bangsal perawatan intensif nomor 1 di departemen nefrologi. Baik, Tuan Muda. Walter yang sedari tadi tidak berani berkata-kata, kini wajahnya telah dipenuhi dengan air matanya telah mendengar percakapan Yi Chen. Dia sungguh tidak menyangka nasib dirinya akan menjadi begitu mengenaskan. Dia berpikir dirinya adalah seorang yang hebat dan bisa menguasai kota Jinling yang begitu kecil ini dengan sendiri. Karena itu dia sama sekali tidak pernah menganggap Wang Dongsu di matanya dan hanya memanfaatkannya sebagai mainannya, lalu menikmati keuntungan yang ada di tubuhnya. Tapi siapa yang menyangka di kota kecil seperti ini ternyata ada seseorang seperti Yi Chen yang begitu luar biasa dan sangat kejam. Walter merasa sangat menyesal saat ini.
tapi menyesal juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Takdirnya telah ditentukan sejak dirinya memutuskan untuk meracuni ayah Wang Dongsu. Segera Chen Jiekai telah tiba di bangsal dengan orang yang dibawanya. Walter bagaikan melihat hantu ketika saat pertama dia melihat kedatangan Chen Jiekai. Baru saja Yi Chen hanya berkomunikasi dengan Chen Jiekai lewat WeChat. Walter hanya tahu bahwa Yi Chen sedang berkomunikasi dengan anak buahnya, tapi dia sama sekali tidak tahu siapa anak buah Yi Chen. Tapi ketika melihat Chen Jiekai, dia bagaikan disambar petir di siang hari. Di Direktur Chen. Tanpa sadar, Walter langsung bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Ketika Walter baru saja tiba di kota Jinling, dengan etiket dia pun mengunjungi Chen Jiekai dengan inisiatif. Jadi alasan dia mengunjungi Chen Jiekai juga karena dia tahu bahwa Chen Jiekai adalah juru bicara keluarga Yi di kota Jinling. Bisa dikatakan dia adalah orang yang memiliki latar belakang yang paling kuat di kota Jinling. Jadi dengan kedatangannya yang pertama kali ini, dia tentu harus berbaur dengan orang seperti Chen Jiekai. Tapi keduanya hanya berteman sekali saja. Di mata Walter, Chen Jiekai adalah perwakilan kota Jinling yang sangat berpengaruh. Namun dia tidak pernah menyangka jika Chen Jiekai akan muncul di sini. Chen Jiekai menatap Walter lalu tersenyum menggoda dan berkata, "Walter, bukankah takdir kamu bertemu denganku? Kamu mengatakan bahwa kamu telah mengagumi keluarga Yi sejak lama. Orang yang ada di hadapanmu itu adalah tuan muda dari keluarga Yi." Apa? Hati Walter bagaikan dilindas kereta api. Jadi secara tidak sengaja aku telah memprovokasi tuan muda dari keluarga Yi. Orang bodoh seperti apa yang berani memprovokasi tuan muda Yi? Kekuatan yang dimiliki keluarga Yi setidaknya 10 kali lipat jauh lebih kuat dari keluarga Horowitz. Memikirkan hal ini, Walter baru menyadari betapa konyol dan menyedihkannya dirinya. Dia berpikir selama dia berada di kota Jinling, dia cukup menghindari Chen Jiekai saja. Tapi siapa sangka dirinya malah memprovokasi tuan muda dari keluarga Yi. Lalu dia pun tak berani memukuli wajahnya dan berkata sambil menangis, "Tuan muda Yi, maafkan aku mempunyai mata tapi tidak bisa melihat. Aku tidak tahu akan menyinggung Anda. Aku tidak tahu jika Wang Dongsu adalah teman Anda. Jika aku tahu, sampai mati pun aku tidak akan berani berniat jahat padanya." Yichen tertawa dan bertanya padanya, "Lalu apakah kamu tahu jika grup di Hao adalah perusahaanku?" Apa? Mata Walter membelalak dan berkata, Ini aku benar-benar tidak tahu, Tuan Muda Yi. Jika aku tahu, sebesar apapun nyaliku juga tidak akan berani memiliki niat apapun pada grup di Hao Anda." Sebelum Walter datang ke sini, dia sudah menyelidiki secara khusus latar belakang grup di Hao. Tapi karena perusahaan ini dibeli oleh keluarga Yi dan diberikan kepada Yi Chen, maka ini sama sekali tidak termasuk dalam harta keluarga Yi. Setelah dia memeriksa, dia juga tidak mendapatkan informasi apapun dan dia berpikir ini hanyalah sebuah perusahaan real estate di sebuah provinsi. Ditambah dengan dirinya yang ingin secepatnya meminjakkan kaki di Tiongkok, bahkan ingin segera menggarap keuntungan yang banyak. Selain itu, Wang Dongsu juga kebetulan wakil ketua dewan grup di Hao. Jadi dia pun mulai mengganggu Wang Dongsu. Dia terus merasa selama dirinya bisa mengendalikan Wang Dongsu, maka dirinya tidak hanya bisa mendapatkan Wang Dongsu, tapi juga bisa mendapatkan sebagian besar informasi internal dari grup di Hao untuk meningkatkan kekuatannya secara cepat. Tapi dia sama sekali tidak pernah menduga perusahaan yang dia inginkan itu ternyata milik tuan muda keluarga Yi. Ibaratnya seperti seekor tikus yang tidak sengaja memakan makanan milik seekor harimau. Itu sama saja seperti bunuh diri. Chen Jiekai melirik Walter sekilas. Ada tatapan kasihan yang melintas di matanya lalu berkata dengan penuh iba,
Walter ini bisa dikatakan sebagai orang yang tampan dan berbakat, ditambah dengan dia yang juga seorang pengusaha kaya dengan bisnis yang banyak, seharusnya masa depannya tak terbatas. Tapi kamu telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Kamu telah menyinggung tuan muda. Bukankah kamu datang jauh-jauh dari Amerika puluhan ribu kilometer hanya untuk mencari mati? Lalu Chen Jekai segera bertanya dengan hormat kepada Yichen. Tuan muda, haruskah aku membawa Walter pergi sekarang? Yichen mengangguk. Bawalah. Sekujur tubuh Walter terlemas. Dia berteriak dengan keras. Tuan muda, Ji, aku mohon pada Anda, lepaskanlah aku, Tuan muda Ji. Nenekku adalah anggota keluarga Rothschild. Kamu seharusnya tahu keluarga Rothschild, bukan keluarga kelas dunia, keluarga yang tidak bisa dikalahkan. Sebagian besar ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat berada di genggaman keluarga Rothschild. Jika Anda melepaskanku, aku bisa membantu Anda untuk menjalani hubungan dengan keluarga Rothschild agar Anda bisa bekerja sama dengan keluarga Rothschild. Ini adalah keuntungan yang sangat besar bagimu. Ichen mencibir setelah mendengar ini. Maaf, aku sama sekali tidak tertarik untuk bekerja sama dengan keluarga Rothschild. Melihat bujukannya tidak berhasil, Walter pun mulai memberontak. Jika kamu benar-benar ingin mengurungku dan melakukan penyiksaan yang tidak manusiawi, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya jika diketahui oleh keluarga Rothschild? Meskipun nama keluargaku bukan Rothschild, tapi aku juga mempunyai aliran darah dari keturunan keluarga Rothschild. Bagaimana mungkin keluarga Rothschild membiarkan orang lain memperlakukan keturunan mereka seperti ini? Di saat itu, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Mereka hanya akan membuatmu mati dengan semakin mengenaskan. Mendengar hal ini, Chen Jekai tidak bisa menahan amarahnya dan melayangkan sebuah tamparan ke Walter. Lalu berkata dengan sinis, kamu cari mati. Mati sudah di depan mata, tapi masih berani melontarkan kata arogan kepada tuan muda. Percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu. Chen melambaikan tangannya dan menghentikan Chen Jekai. Kemudian berkata dengan datar, Tuan Chen, biarkan saja dia. Walter mulai panik dan berteriak, aku sudah selesai. Lebih baik kamu mempertimbangkannya dengan baik. Apakah layak? Hanya karena kamu malah menyinggung keluarga Rothschild. Chen mengangguk, kemudian tersenyum mengejek dan berkata, aku jujur saja padamu. Aku sama sekali tidak takut dengan keluarga Rothschild karena sekalipun mereka tidak datang untuk mencariku, cepat atau lambat aku yang akan pergi mencari mereka. Sampai di sini, Yichen terdiam sejenak, lalu dengan penuh dominasi dan tegas dia berkata, aku masih mempunyai hutang darah yang ingin aku selesaikan pelan-pelan dengan keluarga Rothschild. Walter yang putus asa kini telah diseret keluar oleh anak buah dari Chen Jekai. Setelah dia pergi, semua rekaman CCTV yang berhubungan dengannya telah dihapus oleh anak buah Chen Jekai di ruang pengawasan CCTV. Dengan begitu tidak akan ada seorang pun yang bisa menemukan berkasnya di kota Jinling dan bahkan tidak bisa menemukan gerak-geriknya di sini. Setelah keluarga Walter menyadari dia telah hilang dan datang ke kota Jinling untuk mencarinya, mereka akan menyadari bahwa orang ini seolah-olah telah menguap. Sebelum pergi, Yichen kembali mengingatkan Chen Jekai untuk memintanya mengaturkan satu orang profesional untuk memberikan raksa Florida kesukaan Walter. Tunggu setelah Walter menderita penyakit seperti ayah Wang Dongsu, barulah segera lakukan tindakan dengan peralatan dialisis. Inilah yang disebut cara yang manusiawi dan merawat orang dengan manusiawi. Untuk beberapa iblis yang jahat, cara seperti ini ampuh memberikan hukuman yang nyata baginya. Wang Dosu yang ada di samping merasa sangat terharu ketika melihat Yichen memutuskan nasib Walter dengan sangat adil. Akhir-akhir ini dia menyaksikan secara langsung kondisi ayahnya yang semakin memburuk dan bahkan tidak sadarkan diri. Dia melihat langsung penderitaan dan sakit yang diderita oleh ayahnya. Jadi setelah mengetahui ternyata dalang dibalik keracunan ayahnya adalah Walter,
dia secara alami membenci Walter hingga ke tulangnya. Jika hanya membuat Walter ditangkap lalu dihukum dan mendekam di penjara, dia juga merasa ini terlalu nyaman bagi Walter. Sedangkan cara yang dilakukan Yu Chen baginya, dia sama sekali tidak berani membayangkan dan juga tidak mempunyai kekuatan untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, dirinya sangat berterima kasih kepada Yu Chen. Yu Chen telah menjadi sosok tinggi yang tidak bisa ditandingi. Setelah itu, ketika Chen Kai membawa orang pergi meninggalkan bangsal, Wang Dongsu langsung menutup pintunya. Tepat di saat dia berbalik badan, dia langsung berlutut di hadapan Yu Chen dan berkata, "Tuan muda, aku benar-benar berterima kasih kepada Anda mengenai masalah ini. Jika bukan karena Anda, mungkin selamanya aku tidak akan tahu jika Walter adalah setan di balik ini semua. Jika bukan karena Anda, mungkin selamanya aku tidak bisa mengadakan keadilan untuk ayahku." Ichan bergegas mengulurkan tangannya untuk membantu Wang Dongsu berdiri dan berkata dengan serius, "Ini hanyalah masalah sepele, jangan terlalu sungkan. Walter ini sangat kejam, jadi aku tidak hanya membantumu saat ini, tapi juga membantu para warga yang telah disakiti olehnya." Wang Dongsu menghela nafas dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka Walter adalah teman sekolahku selama bertahun-tahun, tapi dia masih berani melakukan hal yang buruk seperti ini." Sambil berkata, dia menyeka air matanya dan melihat ibunya yang terbaring pingsan di sofa, lalu bertanya, Tuan muda, ibuku tidak apa-apa kan?" Yichen tersenyum dan berkata, "Bibi hanya pingsan untuk sementara waktu. Cukup seka wajahnya dengan handuk basah saja, dia pasti akan segera siuman." Lalu dia pun berkata kepada Wang Dongsu, "Bangunkanlah Bibi, lalu berikan obat kepada Paman. Paman pasti akan segera sembuh setelah meminum obatnya. Dengan begitu kamu dan Bibi bisa tenang." Rasa haru Wang Dongsu benar-benar tidak bisa diukur. Dia bergegas berkata, "Baik, Tuan muda, sekarang juga aku lakukan." Kemudian Wang Dongsu bergegas masuk ke dalam kamar kecil. Segera dia membawa handuk basah keluar. Dia berjalan hingga di depan sofa dengan hati-hati dia mulai menyeka wajah ibunya. Beberapa saat kemudian bulu mata ibunya mulai berkedut dan perlahan-lahan membuka matanya. "Dongsu," hal pertama yang ditanyakan Sun Yufang ketika membuka matanya adalah, "Di mana Walter? Jangan lepaskan dia. Dia sudah mencelakai ayahmu." Wang Dongsu melirik Yichen sekilas lalu bergegas memberitahu Sun Yufang, "Ibu, Walter sudah ditangkap dan mungkin akan mendekam seumur hidup di penjara." Dengan penuh benci, Sun Yufang berkata, "Dia sudah membuat ayahmu seperti ini. Jika membiarkan dia masuk penjara, itu benar-benar sangat memudahkan dirinya. Jika ayahmu tidak bisa diselamatkan, maka seharusnya dia juga membayar nyawa ayahmu." Sambil berkata, air mata Sun Yufang mulai tidak bisa dibendung mengingat penderitaan yang diderita suaminya. Dia pun mulai menangis sejadi-jadinya. Wang Dongsu bergegas menghiburnya, "Ibu tenang saja. Yichen sudah menemukan obat untuk menyelamatkan ayah. Ginjal ayah pasti sembuh setelah meminumnya." "Apa?" Sun Yufang berkata dengan terkejut. "Hanya dengan minum obat saja bisa menyembuhkan ginjal ayahmu? Ini bagaimana mungkin? Bukankah dalam medis sudah mengatakan bahwa gagal ginjal hampir tidak dapat disembuhkan?" Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.